Begini nasib Guru Supriyani jelang vonis. Banjir dukungan dan bantuan. Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda WH. Guru Supriyani bakal menjalani sidang vonis. Sidang vonis Guru Supriyani terjadwal pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024, mendatang. Jadwal tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua PN Andulo, Nur Sinah. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Stefi Rosano menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November tahun 2024, hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stefi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stefi didampingi dua hakim anggota dari PN Andulo, Vivi Fatmawati Ali, dan Sigit Jatikusumo. Jelang vonis tersebut, Guru Supriyani berharap majelis hakim membebaskannya tanpa syarat. Tentu saya berharap bisa bebas sama hakim nanti, katanya. Supriyani pun kembali memastikan dirinya tak pernah memukul murid. Karena saya tetap kukuh tidak pernah melakukan pemukulan sama murid saya. Jelasnya usai sidang pembacaan nota pembelaan dan tanggapan jaksa. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan. Seusai sidang, Guru Supriyani dijemput suami Katiran dan anak laki-lakinya. Di momen tersebut, Supriyani mencium sang putra. Supriyani berharap dirinya bisa divonis bebas tanpa syarat saat sidang pembacaan putusan nantinya. Tentu saya berharap bisa bebas sama hakim nanti, katanya. Karena saya tetap kukuh tidak pernah melakukan pemukulan sama murid saya. Tutup Supriyani. Di sisi lain, Guru Supriyani semakin banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Murid SDN 4 Baito, tempat Guru Supriyani mengajar pun berharap gurunya bisa dibebaskan. Kami minta Pak Hakim tolong bebaskan Ibu Supriyani. Kami mau Ibu Supriyani mengajar lagi. Kompak sejumlah murid menyampaikan video testimoninya bersama-sama. Pun, dengan sejumlah murid mengaku tak menyangka gurunya diperkarakan. Misalnya F, murid kelas 6, yang mengaku berinteraksi langsung dengan Supriyani di kelas 1 dan 2 SD. Ibu Guru Supriyani orang baik terus ramah. Tidak pernah galak sama kami, ujar F ditemui di SDN Baito. Bahkan, sang guru selalu menenangkan murid jika ada masalah, termasuk jika tidak mengerjakan tugas sekolahnya. Kalau kita punya masalah di kelas selalu ditenangin sama Ibu Supriyani, kata F senada disampaikan M, murid kelas 6 lainnya, yang menyebut sosok Guru Supriyani penyabar. Bahkan, saat menghadapi murid yang tidak mengerjakan tugas-tugasnya, malahan Ibu Guru Supriyani bantu selesaikan tugas kalau kitanya belum kerjakan tugas. Jelas M, biar di kelas begitu juga tidak pernah marah kalau menegur, ujarnya menambahkan. Tak hanya murid, pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah Sana Ali, Guru Lilis, maupun Nur Aisyah, menyampaikan harapan senada. Dalam kesaksian ketiganya di pengadilan, baik Kepsek maupun guru tersebut juga menyaksikan Guru Supriyani memukul murid. Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Sulawesi Tenggara, PGRI Sultra, juga berharap majelis hakim memvonis bebas. Harapan kami dengan fakta-fakta persidangan majelis hakim bisa memvonis bebas Supriyani tanpa syarat, kata Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Kuasa hukum Supriyani desak Kapolri pecat ex-Kapolsek Baito. Kuasa hukum guru honorer Supriyani mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin buntut uang damai, 2 juta rupiah. Saat ini, Ibtu Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin telah dicopot dari jabatannya masing-masing sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito imbas penanganan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Diketahui, Guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Guru Supriyani diketahui dilaporkan istri Aibda Hashim Wibowo ke polisi dengan tuduhan memukul anak mereka. D. Supriyani dituduh memukul anak polisi itu di bagian paha. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh membenarkan Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin ditarik dari Polsek Baito ke Polres Konawe Selatan. Hanya saja, Soleh enggan mengomentari maksud dari penarikan tersebut, karena hal itu merupakan domain dari Kapolres Konawe Selatan. Kewenangan Polres Konsel, yang tanda tangan itu dari sana, ujarnya ketika dikonfirmasi. Senin, tanggal 11 November tahun 2024, lalu. Ibtu Muh Idris dan Aibda Amiruddin itu sendiri hanya dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito dan bukan dipecat dari anggota Polri. Hal inilah yang membuat tak puas pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, ucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan Kepala Desa Ibu Supriyani, ungkapnya. Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot. Harus cepat proses etiknya. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopotkan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka. Misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua. Sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat, kata Kapolri kalau terbukti. Kami ada buktinya kok saksi-saksinya. Termasuk rekaman video juga, tandasnya. Kapolsek Baito minta uang damai ke Supriyani. Ex-Kabareskrim harus dipidana. Di sisi lain, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Pol Susno Duaji, mendesak agar ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris diproses pidana atas kasus guru honorer Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, disebut menerima uang damai 2 juta rupiah dari nominal 50 juta rupiah yang diminta ke pihak keluarga guru honorer Supriyani. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Dalam perjalanan kasus, terungkap proses penyelidikan kasus guru Supriyani diduga melanggar prosedur. Sehingga, Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua polisi tersebut ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan pemeriksaan.